Saya tidak tahu tadi pagi waktu lagi merenung, ya biasa sebelum keluar dari kamar saya itu merenung apa yang sudah terjadi kemarin, yang akan terjadi hari ini, kira-kira Tuhan mau buat apa begitu. Nah pas merenung gitu tiba-tiba satu WhatsApp masuk. Saya kaget. Nah tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk tanya sesuatu karena Tuhan tunjukkan tentang masa lalunya. Nah karena saya juga sibuk, dia sibuk, saya cuma minta nomor telepon. Nah cukup lama nggak kontak. Tapi dia kagum dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan lewat saya untuk hidupnya. Nah tadi pagi tiba-tiba dia kontak. Saya hampir lupa ini yang mana. Nah terus dia cerita, tunjukkan, masih ingat Pak? Oh ya. Nah saudara, ternyata dia sedang dalam satu masalah. Hari ini dia dalam tanda kutip dipaksa untuk tidak masuk kerja dulu. Lah saya tidak tahu masalahnya apa. Terus bagaimana? Kira-kira boleh nggak saya ketemu Bapak? Sebentar, ini kok rekamannya. Oke, boleh nggak kalau siang ini saya ketemu? Dia manggil Papa. Oh boleh. Pas memang siang ini, habis Zoom ini, saya nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, yang saya kaget, dia bilang begini, nggak tahu kenapa ketika saya harus menghadapi masalah ini, padahal saya punya banyak teman. Bapak juga baru sekali ketemu saya, itu pun cuma sebentar. Kenapa? Yang muncul di pikiran saya harus ketemu Papa. Oh bagus sekali dong. Seperti yang saya sudah katakan, saya nggak akan bicara masalah agamamu. Ya, namanya Badrul Alam. Saya nggak tahu dari daerah mana ini orang. Nah setelah saya merenung itu, dapat WA itu. Saya itu merenungkan begini saudara. Luar biasa ya. Kalau Tuhan sedang bekerja di hidup kita. Saudara, tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk Tuhan itu menyatakan diri lewat kita masing-masing. Saya ulangi, nggak ada ya yang bisa menghalangi Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Nah sudah selesai, lalu saya keluar kamar, tiba-tiba ada yang kirim berita. Coba lihat itu di TV, lihat di TV, gak ada apa. Oh ternyata sekarang COVID-19 muncul varian baru. Kodenya aneh tadi, K48K apa begitu. Terus saya ini tanya dia, terus maksudmu beritahu saya apa ini? Nah, orang ini ketakutan. Yang berarti ini varian ketiga kok nggak salah atau keempat yang muncul. Orang jadi takut. Nah, saya cuma bilang santai. Ingat, berkali-kali selama COVID ini muncul. Nggak ada obatnya sampai hari ini. Ternyata obatnya itu kan dikatakan berkali-kali lewat gugus tugas semuanya itu rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Jangan pegang tangan kotor ini ke bagian wajah. Nah dari semua penjelasan itu yang obatnya memang belum ada. Nah bingung juga ini vaksin. Yang sudah divaksin bagaimana? Apakah vaksin itu bisa mengatasi yang jenis baru ini? Coronanya? Oke lah itu bukan urusan kita. Tapi dengar istilah ini. Berkali-kali kita mendengar kata ini. Corona ini, COVID ini kalah dengan sabun. Betul enggak? Saya tuh lucu kalau dengar kata itu. Ya tapi berarti jangan kita minum sabun supaya kita enggak kena corona. Bukan begitu maksudnya. Saudara, jadi apa kesimpulannya? Kebersihan, hidup bersih. Nah di dalam arti rohani ini hidup kudus. Jadi corona ini kalah kalau hidup kita itu bersih. Baik bersih secara jasmani, tapi secara rohani juga harus kudus. Tidak ada obatnya sampai hari ini. Jangan takut dengan munculnya varian baru ini. Mari kita baca agak panjang pembacaannya ini. 1 Tesalonika pasal 4.
mulai ayat 1. 1 Tesalonika 4 mulai ayat 1. Lihat judulnya. Nasihat supaya hidup kudus, hidup bersih. Ya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kami harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Hal itu memang telah kamu turuti. Tapi baiklah kamu melakukannya. Nah ini dia. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Puji Tuhan. Kita sudah melakukan untuk hidup kudus. Untuk hidup benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih serius. Jangan puas dengan apa yang kita sudah capai selama ini. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Saudara, selama setahun lebih ini, ya, setahun lebih sebulan ya, Maret tahun 2020, sekarang April 2021. Kalimat yang sering muncul, yang kita dengar di berita-berita dari protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan, selalu ada kalimat ini. Ikuti protokol kesehatannya. Awal-awal 3M, sekarang 5M. Saya juga nggak tahu itu M-nya apa lagi yang lain. Ikuti. Nah, seperti ini yang dikatakan ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan. Petunjuk-petunjuk mana? Nah, kan sudah jelas. Jadi kita harus ngikuti ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Termasuk apa yang protokol kesehatan itu beritahukan kepada kita. Indah bukan? Saya baca lagi ayat 2. Supaya saudara itu makin yakin. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan. Nah, petunjuk-petunjuk itu yang kita harus ikuti. Tidak boleh kita langkai. Ya, awas itu. Baik, ayat 3. Karena inilah kehendak Tuhan. Apa itu? Karena inilah kehendak Tuhan dalam pola hidup kudus ini. Apa itu? Pengudusanmu, penyucianmu, kebersihanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Padahal kita tahu ada banyak macam jenis dosa. Tapi rupanya saudara, rupanya. Kalau membaca firman ini, pintu utama adalah percabulan. Perhatikan. Oh, memang ternyata si kunyuk itu paling mudah, paling gampang menjatuhkan kita manusia ini dengan pintu yang pertama ini, percabulan. Saya ulangi ayat 3. Karena inilah kehendak Tuhan. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup di dalam, diulangi lagi, pengudusan dan penghormatan. Luar biasa. Maaf, semua kita sudah tahu berapa banyak penyakit-penyakit yang mengerikan. Karena free sex. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang mengerikan karena free sex.
Maka itu di sini Tuhan sudah menyatakan akan kebenaran ini untuk kita hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Penghormatan terhadap apa? Kita tinggalkan dulu 1 Tesalonika. Kita buka Ibrani 13 ayat yang keempat. Pengudusan dalam hal apa? Ini luar biasa, saudara. Nah, saudara yang di dalam LP, dalam perjuangan saudara, kami semua tahu itu cukup berat. Tapi percayalah, Tuhan Yesus dan Bapa di surga tidak akan membiarkan kita semuanya kalah di dalam masalah ini. Bentuknya bagaimana? Roh Kudus akan menolong. Nanti saya akan tunjukkan. Hendaklah kamu semua. Ingat tadi 1 Tesalonika 4 ayat 3. Dalam pengudusan dan penghormatan. Pengudusan kita tahu. Tapi penghormatan ini penghormatan kepada siapa? Penghormatan apa? Ternyata ayatnya di sini penjelasannya. Hendaklah, saya ganti, kita semua penuh hormat terhadap perkawinan. Oh, yang kita harus hormati adalah perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan, menajiskan, mengotori tempat tidur pernikahanmu. Sebentar. Nah, lihat itu ayat. Perkawinan harus dijunjung dengan penuh hormat oleh semua orang. Dan jagalah ranjang perkawinan supaya tetap murni. Oh, ini terjemahan sederhana Indonesia dari Bogor dapat kiriman. Hendaklah kita semua menghargai hubungan pernikahan kita masing-masing sebagai sesuatu yang kudus. Dan hendaklah hubungan suami istri dijaga supaya tetap murni. Karena Tuhan akan menghukum setiap orang yang berbuat cabul atau zina. Nah, jelas bukan? BIS apa? Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Orang cabul, orang berzina akan diadili Tuhan. Saya mau cari tempat tidur, kata tempat tidur. Oke, Selmir ya. Hendaklah kamu semua menaruh hormat terhadap pernikahan dan jangan najisi petiduran. Maksudnya tempat tidur suami istri itu. Ya, jelas ya. Jadi dihormati. Ada komen dari Bali. Kekudusan sangat langka. Kekudusan sangat langka diberitakan di mimbar gereja. Itu sebabnya bangsa ini mudah tercemar. Percabulan bahkan para rohaniawannya justru jatuh dengan jemaat. Tuhan ampuni kami. Jelas ya, penghormatan. Penghormatan. Dan kembali ke 1 Tesalonika 4. Ya, saya ulangi ayat 3 tadi. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Yahweh adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat kuncinya, ayat emasnya ada di ayat 7. 1 Tesalonika 4. Kita lihat ini. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Coba lihat ini berapa terjemahan ayat 7. Ini ayat emasnya. Ini ayat kuncinya. Amplified-nya saya akan baca terjemahan Amplified. Let marriage be held in honor, esteemed worthy,
Jadi pernikahan harus ditempatkan dalam posisi yang paling tinggi, dihormati, ya, precious, of great price, and especially dear. Pernikahan itu tak ternilai. Nilainya sangat besar. Pasangan kita harus kita kasih. Kita serius menjaganya in all things. And thus let the marriage bed be undefiled. Nah, marriage bed, ranjang pernikahanmu. Ini terjemahan Amplified. Baik, terjemahan lain ayat 7. 1 Tesalonika pasal 4. Tuhan, ayat memanggil kita bukan untuk ketidakkudusan, melainkan untuk kekudusan. TL, terjemahan lama. Karena Tuhan sudah memanggil kita. Oke kan? Karena Tuhan sudah memanggil kita. Bukannya karena melakukan yang najis, melainkan yang kudus. PES. Tuhan memanggil kita. Bukan supaya kita hidup cabul, melainkan supaya kita hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. MELT. Sebab Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan kecemaran, tetapi di dalam kekudusan. Bagian ini, poin berikut ini, sudah harus dengarkan secara serius. Dan semua kita yang baru pertama kali belajar konsep ini, kebenaran ini. Ada dua hal yang perlu kita siapkan. Satu, percayai firman ini. Karena apa yang kita mau pelajari setelah ini, kekudusan tentang suami istri. Maaf ya, maaf. Bicara khusus buat kita yang di dalam LP. Oke? Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah seks ini. Ternyata Alkitab itu luar biasa, saudara. Oh, ya, ini terjemahan apa, Riki? Sementara dari Bogor ada lagi. Saya lihat terjemahan apa? The Message. Baik. God hasn't invited us into a disorder. Bapa di surga mengundang kita masuk ke hidupnya bukan untuk melakukan yang tidak teratur, enggak di dalam order, kacau. Grungy life, ya, wah hidupnya amburadul. But into something holy and beautiful. Tapi Papa mengundang kita masuk dalam satu kehidupan yang indah dan kudus. As beautiful on the inside as the outside. Jadi kekudusannya itu luar dan dalam. Puji Tuhan. Terima kasih FIA. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk berhati kotor dan penuh hawa nafsu. Tetapi untuk menjadi suci dan bersih. Terima kasih yang sudah kirim berapa terjemahan yang berbeda untuk kita diperkaya dengan fakta ini. Oke, kita lanjut. Ternyata saudara, pelan-pelan ya. Ini mulai nyimak supaya kita tetap hidup kudus. Ternyata. Maaf, saya gunakan kalimat ini. Ternyata. Ada kenikmatan yang sama. Sama. Antara hubungan seks suami istri. Dengan hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi. Ada kesamaan kenikmatan dalam hubungan suami istri dengan hubungan bersama Tuhan Yesus sebagai gereja dan mempelai perempuan. Saya nggak tahu ini ada terjemahan lain. Ya, terima kasih Mike. When God choose us believers, ketika Tuhan memilih kita sebagai orang-orang percaya, He did not want us to be people who behave in a sexually immoral way. Jadi ketika Papa di surga memanggil kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya, itu dipanggil tidak berkelakuan yang salah di dalam masalah seks.
On the contrary, sebaliknya. Tuhan ingin kita, He wants us to be people who behave in morally pure way. Nah, Bapa memanggil kita untuk hidup dengan kelakuan, dengan sikap moral yang suci, yang murni. Makin jelas ya untuk itu. Oke, saya kembali. Semua kita, apalagi yang sedang mengalami banyak pergumulan, masalah percabulan ini. Firman Tuhan itu luar biasa. Wah, puji Tuhan. Yang dari Belanda bangun pagi-pagi ikut belajar. Hebat sekali. Matius 6 ayat 6. Mari kita lihat Matius 6 ayat 6. Berapa kali kita sudah bahas masalah ini. Ternyata saudara, doa itu luar biasa loh. Ternyata doa itu tidak sekedar kita ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tidak. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saya baca ayatnya. Akan tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Oke. Nah, doa itu ternyata hubungan intim dengan Tuhan Yesus di kamar yang terkunci. Maaf, saya tidak mengajak saudara untuk berpikiran yang lain. Tapi begini logikanya. Dua orang yang di dalam kamar yang terkunci. Itu harus. Dengar ya, harus. Dua orang di dalam kamar yang terkunci. Harus. Harus apa? Harus suami istri. Saya ulangi, dua orang di dalam kamar yang terkunci harus suami istri. Tidak boleh orang lain yang pakai kamar kunci pintu. Gampang toh logikanya akan hal ini. Nah, satu-satunya agama di dunia, satu-satunya ya, yang mengajarkan hubungan yang disembah, yaitu Tuhan, dengan hubungan yang menyembah. Itu hubungan suami istri. Tolong catat. Itu hanya kekristenan. Ya, saya ulangi lagi. Satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan bahwa hubungan yang menyembah dan hubungan yang disembah adalah hubungan suami istri. Itu hanya kekristenan. Tidak ada yang lain lagi. Suami istri loh saudara. Suami istri. Oke. 1 Korintus 6. Ayat 16 dan 17. Ya, 1 Korintus 6. Ayat 16 dan 17. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan, saya nggak baca perempuan cabul, percabulan, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, yang kita mau bahas di ayat 16 satu kata ini, mengikatkan. Kata ini. Nah, ternyata kata mengikatkan yang dipakai oleh Paulus, kalau terjemahan lain, semua sama. Ayat mengikatkan dirinya. Terjemahan lama, melekat kepada persundalan. PIS yang bercampur ya dengan pelacuran. MILT yang terikat. Selebir yang mengikatkan diri
AVB yang bersetubuh. Nah, kalau begituan, lihat ayat 17-nya. Dalam berapa terjemahan. Nanti AVB ini kita akan lihat. Apabila seseorang, AVB dulu bagian terakhir, yang terakhir. Apabila seseorang menyatukan diri dengan Yahweh, rohnya akan menjadi satu dengan roh Yahweh. Terjemahan baru ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, lihat. Paulus menggunakan kata yang sama. Mengikatkan. Antara manusia dengan manusia. Mengikatkan diri namanya bersetubuh. Kalau dalam bahasa baku Indonesia. Satu tubuh. Maka saya ganti. Kalau manusia, gereja dengan Tuhan Yesus mempelai laki-laki surgawi dengan mempelai perempuannya, maka saya ganti berseroh. Nah, saya harap dengan dua kata ini, kalau dengan manusia bersetubuh, kalau manusia dengan Tuhan itu berseroh. Ya, semuanya terjemahan pakai satu roh. Saya baca ayat. Akan tetapi orang yang mengikatkan diri dengan Yahweh Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Terjemahan lama, tetapi orang yang melekat kepada Tuhan menjadi satu roh. BIS, tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Oke. Saya mau ulangi bahasa Indonesia sehari-hari BIS. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Nah, kalau saya ulangi ayat 16 dengan kalimat yang sama dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan hubungan seks, berarti tubuh orang itu menjadi satu dengan pasangannya yang melakukan hubungan seks itu. Saya harap saudara nangkap ini ya. MLT. Namun orang yang terikat kepada Tuhan menjadi satu roh. Tetapi orang yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Apabila seseorang menyatukan diri dengan Tuhan, rohnya akan menjadi satu dengan roh Tuhan. Wih, ini loh saudara. Maka saya simpulkan. Berarti dalam firman ini tidak mungkin kalau kita taat akan jatuh di dalam dosa percabulan. Kalau karena suatu keadaan suami istri itu terpisah. Maaf ya, saya harap saudara mengerti. Maka hubungan dengan Tuhan menurut firman ini sama indahnya, sama manisnya, sama nikmatnya, sama luar biasanya seperti hubungan gereja dengan Tuhan Yesus. Terjemahan The Message ini ya. Bentar. Oh. Ya. Terjemahan The Message ayat 16 dan 17. There is more to sex than mere skin on skin. Pelan-pelan ini. Kulit dengan kulit. Maaf. Ada yang lebih lagi. Sex is as much. Oh, sebentar. Sex is as much spiritual mystery. Nah, ternyata The Message lebih menjelaskan. Jadi seks, hubungan seks itu sebetulnya seperti rahasia hubungan spiritual, hubungan rohani. As physical fact. Sebagaimana hubungan
persetubuhan yang nyata. Oh, message-nya jelas sekali. As written in scripture, seperti yang tertulis, the two become one. Ayat 17. Since we want to become spiritually one with the master. Nah, begitu ketika kita ingin berhubungan secara spiritual, secara rohani dengan Tuhan kita, we must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy. Terima kasih Tuhan. Jadi, kalau kita ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh untuk melakukan hubungan seks dengan yang bukan suami atau istri kita. Tidak boleh. Ya, itu the message. Leaving us more lonely than ever, the kind of sex that can never become one. Terima kasih. Jadi, leaving us more lonely. Jadi orang-orang yang berani membiarkan dirinya merasa kesepian karena keadaan kita terpisah dengan pasangan kita. Dengarkan firman ini, terjemahan yang luar biasa. Maka pelarian kita bukan kepada percabulan, tetapi pelarian kita langsung kepada Tuhan Yesus. Mempelai laki-laki gereja. Wah, ini luar biasa saudara. Maka itu firman ini hebat sekali. Setan selalu merusak hidup kita dengan kenajisan, dengan segala macam kejahatan. Tapi firman ini menolong kita. Jadi mulai hari ini renungkan ya 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Serius. Bagi beberapa saudara, maaf, yang hari-hari ini sedang berjuang, sedang bergumul. Aduh, ini pikiran ini cabul terus macam-macam. Dalam nama Yesus, mulai hari ini, miliki, temukan, rajin untuk masuk kamar dan kunci pintu, menikmati hubungan dengan Tuhan Yesus. Maaf saya pakai kalimat ini. Sama nikmatnya, sama indahnya, sama manisnya ketika suami istri melakukan hubungan itu. Dahsyat sekali. Lihat ada komen di Facebook. Benar juga. Kalau kita selalu mendengarkan firman, kita selalu tenang daripada mendengarkan suara lain. Terima kasih untuk konsep ini. Saya ulangi ya, ini komen bagus. Benar juga, kalau kita selalu mendengarkan firman, kita selalu tenang daripada mendengar suara lain. Ari, terima kasih. Kamu ikut, Bapak senang sekali. Jelas ya? Nah, cara merubah pikiran kita, mindset kita. Sederhana sekali. Jangan berkata, ya Tuhan kan gak bisa kita lihat. Tuhan kan gak bisa kita sentuh. Betul. Tapi percaya tidak. Ya, percaya tidak. Kalau kita diselimuti, kalau kita dikuasai, kalau kita, ini istilah, direndam dalam hadirat Tuhan. Mudah-mudahan pakai kata direndam ini membuat kita membayangkan sesuatu. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, diselimuti, dimasukkan, disimpan, ditutupi, ditudungi, dan direndam dalam hadirat Tuhan. Saudara percaya tidak? Hidup ini luar biasa. Serius. Sama seperti kita merendam ikan di dalam garam jadi ikan asin.
Hidup ini akan luar biasa kalau kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maaf, dalam tanda kutip. Seperti nikmatnya hubungan suami istri. Berapa kali kita belajar? Saya pakai 3 istilah. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita tuh sedang menyedot Tuhan. Sedang menghisap Tuhan. Sedang menyerap Tuhan. Dan hari ini kita gunakan kata, kita direndam dalam hadirat Tuhan. Direndam loh saudara. Itu luar biasa. Nah, bagaimana kita nggak menyatu dengan dia? Begini yang Tuhan inginkan untuk kita belajar. Ya, di Lapas Bondowoso ada apa? Saudara diskusi apa? Ya. Maka itu mulai hari ini konsep kita doa harus kita ubah. Saya ulangi, mulai hari ini konsep doa kita harus kita ubah. Bukan cuma nyerocos sendiri, tidak, tapi menikmati, bersekutu dengan Tuhan. Kapan saya lupa pernah belajar, pemazmur pernah menulis begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam bahasa Inggris pakai istilah taste the Lord. Taste itu mencicipi. Nikmati Tuhan. Woi, sulit saya membayangkan. Karena apa? Maaf. Menurut pemazmur itu, ternyata Tuhan itu bisa dimakan. Dalam tanda kutip. Karena bisa dikecapi. Nyam, 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 nyam. Begitu loh saudara. Nikmati Tuhan. Kecaplah. Ya, betapa baiknya Tuhan kita. Saya sebentar di Lapas Bondowoso lagi apa itu? Sibuk apa saudara berempat di Lapas Bondowoso? Ya. Nikmati. Tuhan itu bisa kita kecapi. Keren gak itu saudara? Oh, terima kasih Papa. Maka itu mulai hari ini, ayo semua kita, ya semua kita, mulai merubah konsep doa kita. Kita rubah konsep doa kita. Yaitu menjadi hubungan intim. Musa adalah seorang saudara kita yang mengalami itu. Saya ulangi, Musa. Ya, seorang saudara kita yang sudah direndam. Ini saya katakan, direndam dalam hadirat Tuhan, Musa. Maka itu hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Terima kasih dari LP Bondowoso. Saudara yang baju hitam, serius dengar ya. Jangan diskusi sendiri dengan teman saudara. Oke. Nah, kalau kita mulai hari ini saudara bisa menikmati Tuhan. Kalau kita mulai hari ini bisa menyerap Tuhan. Maaf. Itulah indahnya persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita bisa kecap dia. Kita bisa rasakan dia hadir dalam hidup kita. Wih, Tuhan kita ajaib sekali. Kasihnya luar biasa. Dan ini yang tertulis di kitab suci. Bagaimana Tuhan menolong kita untuk menikmati hadiratnya setiap hari. 24 jam penuh. Maka itu terbukti dengan adanya COVID-19 ini. Kehidupan ibadah kita berubah total. Nggak bisa rame-rame seperti dulu lagi. Setahun lebih ini sudah kita ya. Tapi di rumah masing-masing. Secara pribadi. Dengan handphone kita. Dengan laptop kita. Tapi kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita bisa menikmati Tuhan itu. Efesus 3 ayat 19.
Efesus 3 ayat 19. Saudara perhatikan kalimat terakhir ya dari Efesus 3 ayat 19 ini. Bapa, terima kasih, kasih-Mu luar biasa. Sehingga si kunyuk itu, setan itu tidak bisa mempengaruhi, merusak, mengganggu, mengacaukan hidup kami. Hanya karena seks itu. Terima kasih Bapa. Biarlah semua kami mulai hari ini tidak terkecuali apa yang tertulis dalam firman-Mu itu terjadi di hidup kami. Bahwa hubungan yang intim antara kami dengan Tuhan Yesus itu sama indahnya, sama nikmatnya, sama manisnya seperti hubungan suami istri. Papa, tidak ada seorang pun di antara kami yang sedang belajar firman ini tidak mengalami itu. Kami bisa mengalami karena Tuhan yang mengajarkan dan berbicara kepada kami. Sehingga setan tidak punya kesempatan untuk mengganggu hidup kami. Dan hidup kami tetap kudus, tetap bersih di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Ayat 19. Efesus 3. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Nah, kalimat terakhir ini. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi, diisi, direndam di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Terjemahan AYT. Dengan demikian, kamu dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Supaya kamu dipenuhi dengan segala kelimpahan Tuhan. PIS, semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Tuhan yang sempurna. Sehingga kamu dipenuhkan ke dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Sehingga kamu dipenuhi dalam seluruh kesempurnaan Tuhan. Baik. Ada terjemahan The Message. Reach out and experience the bread. Ya. Tes. Oh. Bukan ayat ini. Ayat 19-nya Ricky. Ya. Oke. Ini terjemahan apa Mike? Ya. Saya berdoa seperti itu. Walaupun kasih Kristus terlalu sulit untuk kita pahami. Tetapi kita berusaha mengerti kasihnya itu. Karena dengan demikian hidup kita dipenuhi dan dilengkapi dengan kekuatan Tuhan sendiri. Versi membaca dengan mudah. Kasih Kristus lebih besar daripada pengertian manusia. Aku berdoa supaya kamu dapat mengetahui kasih itu. Sehingga kamu dipenuhi dengan segala sesuatu yang mau diberikannya kepadamu. Terima kasih Mike. Ya. Jadi jelas ya saudara. Kita dipenuhi dengan hidup Tuhan. Maaf. Bukankah kalau suami istri melakukan tugasnya, melakukan hubungannya, itu kan saling memenuhi. Suami memenuhi istrinya dengan segala keberadaannya. Istri memenuhi suaminya dengan segala keberadaannya. Maka itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 tadi. Menjadi satu tubuh. Become one flesh. Saudara, begini artinya menjadi satu tubuh. Ya, sampai hari ini saya belum mendapatkan ilustrasi yang lain. Kecuali kue atau roti. Apa hubungannya? Kalau kita makan roti, itu minimal campuran dari 4 bahan. Tepung, gula, mentega, telur.
minimal. Nah setelah itu mau pakai rasa apa terserah yang buat. Tapi minimal 4 ini. Ketika 4 bahan ini sudah jadi adonan, ya, diaduk jadi satu, lalu dimasukkan ke oven, jadilah roti. Ini ilustrasinya. Kalau sudah menjadi satu daging, sudah saling mengisi hidupnya itu. Bisakah tepung, gula, mentega, telur yang sudah jadi satu menjadi roti itu kita pisahkan dan kembali jadi tepung lagi, telurnya jadi telur lagi, menteganya jadi mentega lagi, gulanya jadi gula lagi. Nggak ada yang bisa. Sudah tercampur jadi satu. Saudara, begitulah hubungan kita di dalam intimasi. Hubungan intim di kamar yang terkunci tadi dengan Tuhan Yesus. Wih, itu luar biasa, saudara. Maka itu kalau ada di antara kita yang hari ini belajar dan kita belum pernah bisa menikmati seintim itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ayo mulai hari ini kita melakukan. Horas, anak saya ini, Amang Sialo, sudah lama nggak ketemu. Ada yang komen, berendam dalam kekudusan hadiratnya. Nikmati keintiman pribadi bersama dia. Betul, saya ulangi komen ini, berendam, direndam dalam kekudusan hadiratnya. Nikmati keintiman pribadi bersama dia. Luar biasa. Jadi doa itu bukan kita ngomong sendiri, memberitahukan apa-apa kepada Tuhan. Tidak. Tapi serius. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, hubungan intim ini loh, yang kita bisa nikmati setiap saat. Setiap saat. Roh Kudus menolong kita semua. Bagi kita yang masih berjuang, masih bergumul ya dengan masalah ini. Jangan pernah menyerah kalah lagi. Percayalah Tuhan akan tetap melakukan kehendak-Nya. Ya. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi dipenuhi oleh hidup Tuhan sendiri. Dipenuhi oleh hidup Tuhan sendiri. Bukan dipenuhi dengan yang lain. Maka itu saudara dalam perjanjian lama, kita lihat di perjanjian lama. Mengapa hal yang paling banyak Yahweh Tuhan tegur itu tentang perzinahan. Kenapa? Karena itu merusak hubungan dengan Tuhan sendiri. Oh, terjemahan The Message. Terima kasih Rick. Lives full in the fullness of God. Hidup yang dipenuhi dengan kehidupan adalah hidup yang dipenuhi oleh pribadi Tuhan. Ya, saya ulangi. Terima kasih The Message. Hidup yang penuh dengan kehidupan adalah hidup yang dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan. Ya, Guten Morgen Yudi. Ya. Open your mouth and taste. Open your eyes and see. Jadi ini teman-teman message. Buka mulutmu dan kecaplah Tuhan. Buka matamu dan lihatlah kebaikan Tuhan. Blessed are you who run to him. Diberkatilah kita yang selalu lari mencari Tuhan. Bukan mencari seks, bukan mencari ini, mencari itu. Enggak,
yang lari kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 8. Saya ulangi. Buka mulutmu dan kecaplah Tuhan. Buka matamu dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan diberkatilah orang yang selalu lari menuju Tuhan, mencari Tuhan, bukan yang lain. Makasih untuk terjemahan The Message. Puji Tuhan, jadi semua kita sekarang disadarkan. Maka itu satu-satunya musuh dari semua kebenaran ini. Satu musuh, bukan si setan, tapi agama. Maafkan saya. Ritual keagamaan. Sekusuk apa, serohani apa. Maaf. Ritual itu yang merusak hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus. Tolong dicatat. Jadi penting sekali dalam hidup kita, saudara, menekankan persekutuan ini. Keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Penting sekali. Supaya apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kita, itu jadi kenyataan. Saya baca komen ini dari Surabaya. Tentang berdoa bukan sekedar bicara dengan Tuhan, tapi hubungan sebagai mempelai laki-laki surga dan mempelai perempuan yaitu gereja. Kita mengikatkan diri dengan Tuhan, berseroh satu roh. Dalam kesendirian kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan, ditutupi, direndam, dibungkus betul dalam kekudusan. Tuhan bisa dikecap, dinikmati. Firman ini amat dalam. Jarang ada gembala mengungkapkan fakta ini. Roh Kudus, tolong saya bisa memahami firman ini. Bagian terakhir. Wahyu 19. Wahyu 19. Mulai ayat 6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Kita lihat. Judulnya, saudara lihat judulnya. Apa? Perkawinan anak domba. Ada enggak yang punya Alkitab terjemahan lain? Saya ingin tahu judulnya ini apa. Yang secara lengkap. Enggak usah diganti ini an. Mungkin ada yang bisa menolong. Judul Wahyu 19 perikop mulai ayat 6. Perjamuan kawin anak domba. Kalau saya pakai istilah sehari-hari. Gusti ngunduh mantu. Bahasa Jawa. Tuhan buat pesta pernikahan anaknya. Yaitu Tuhan Yesus. Ada yang bisa menolong? Ada yang punya judul lain? Yang terjemahan lain? Saya ingin tahu itu. Oh, judul itu ya sungguh banyak sekali orang memuji Tuhan di surga. Oke. Ada enggak yang punya kalimat yang sama, perjamuan kawin anak domba itu? Dari berapa terjemahan? Oke ya. Enggak ada, enggak apa-apa. Nah, kalau kita melihat perjamuan kawin anak domba, saudara jelas sekali bukan? Ini kerinduan Bapa di surga. Bahwa gereja dengan Tuhan Yesus itu segera bersatu dalam perjamuan kawin anak domba. Dan lihat dampaknya. Oh Tuhan tolong. Ini yang membuat setan itu gak suka. Oh terima kasih dari Bogor. Pesta nikah anak domba. FAYH, firman Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nah ini yang saya cari yang ada kata soal pernikahan anak domba. Sopian, Papa senang kamu hadir. Kapan cucu Papa lahir ini? Berapa hari lagi? Ini saya akan punya cucu ini. Ada terjemahan lain? Perjamuan kawin anak domba, pesta nikah anak domba. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi ketika, bahasa Toraja.
Pak Tendeng lako anak domba. Pak Tendeng ya. Wih, luar biasa itu. Apa yang terjadi setelah perkawinan anak domba ini terjadi, yaitu bersatunya kepala gereja Tuhan Yesus dengan kita gerejanya sebagai mempelai perempuannya. Apa yang terjadi? Sayangnya dalam terjemahan dalam penulisan Alkitab ini, coba saudara lihat ayat 11. Nah, ada terjemahan yang tidak pembagian yang kurang tepat menurut saya. Ayat 11 terpisah dengan judul lain, firman Tuhan. Nah, seharusnya, tolong semua kita yang belajar, seharusnya ayat 6 sampai ayat 15 ya, itu harusnya satu. Nggak boleh diputus dengan topik beda, firman Tuhan. Enggak, ini satu. Wahyu 19 ayat 8. Saudara perhatikan. Dan kepadanya, kepada pengantin perempuan, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kembali soal kekudusan, putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, siapa yang pakai kain lenan halus itu? Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sebentar, ini lebih jelas ya, karena di bahasa Indonesia terjemahan baru ayat 8 tidak disebutkan pengantin, cuma kepadanya dikaruniakan. Sebetulnya sama, cuma ini ya terjemahan sederhana ayat 8 Wahyu 19 kepada pengantinnya. Nah, ini jelas. Sudah diberikan jubah dari kain lenan halus, lenan putih yang sangat bersih dan mengkilap. Pengantin perempuannya adalah gambaran semua umat Tuhan yang dikuduskan lewat pekerjaan Kristus. Sedangkan lenan putih dan bersih adalah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan umat Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi, COVID-19 itu kalah dengan sabun. Luar biasa, saudara. Oke. Oh, ini terjemahan the message-nya. The marriage of the Lamb has come. His wife has made herself ready. Pengantin perempuannya, istrinya sudah menyiapkan diri. She was given a bridal gown. Wah, diberi pakaian pengantin yang mewah. Gaun of bright and shining linen. Terima kasih Tuhan. Itulah kekudusan. Itulah perbuatan-perbuatan benar yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ayat 11 sekarang. Oke, ayat 11. Supaya kita jelas. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia. Ia sendiri. Lihat ayat 13. Dan anak domba itu memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah. Dan namanya ialah firman Tuhan. Jadi ini masih hubungan pesta nikah tadi. Nah, ayat 14 ini yang membingungkan terjemahnya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Wajar kita itu bingung dengan kata semua pasukan. No, tadi kan bicara pengantin. Bicara pernikahan, lah kok tiba-tiba ada pasukan, nggak nyambung. Tapi dengar, lihat kejelasannya. Pasukan itu siapa?
Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Dan mereka menunggang kuda putih. Perhatikan. Dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ayo ingat. Siapa yang pakai lenan halus yang putih bersih tadi? Tolong jawab dong. Supaya kita bisa belajar. Siapa? Ya. Oh, bahasa Jawa. Pahargyaning anak domba. Ya, pahargyaning. Mempelai. Betul, Kristo. Siapa yang pakai kain lenan halus yang putih bersih? Gereja mempelai perempuan. Wih, ini luar biasa. Oh, ada kiriman BM ini ya. Yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami dalamnya soal kasih. Semoga kamu mengenal kasih Kristus sehingga kamu memperoleh sifat Tuhan. Terjemahan sederhana. Dan dia disertai oleh para tentara surga. Nah, ini loh, pasukan tentara ya bingung. Padahal ini mempelai. Setiap mereka juga menunggangi kuda putih. Sama tunggangannya. Raja segala raja dengan kuda putih. Dan jubah mereka juga dari kain lenan yang putih dan bersih. Jelas ya? Jadi Wahyu 19 ayat 6 sampai 15. Itu satu kesatuan. Nggak boleh dipisah. Oh Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus. Ini yang kita tahu sekarang. Mengapa banyak pernikahan dirusak? Kenapa banyak masalah seks dihancurkan? Begitu Tuhan Yesus sudah bersatu dengan mempelainya. Puji Tuhan tos. Anak saya dari Manokwari, orang hebat ini gabung. Begitu Tuhan Yesus bersatu dengan gerejanya. Kepala dengan tubuh menyatu. Saudara lihat ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. The King of Kings and the Lord of Lords. Coba tunjukkan berapa terjemahan ayat 16 ini. Ini loh hasilnya. Jadi kalau hubungan kita suami istri di dunia kudus, beres, benar. Maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus otomatis beres dan benar. Begitu hubungan gereja dengan Tuhan Yesus bersatu dalam kebenaran, maka pangkat, posisi, kedaulatan, Yesus itu rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan terjadi di dunia. Saudara yang belum tahu supaya tahu. Inilah satu-satunya ayat di dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan pangkat Tuhan Yesus yang tertinggi adalah the King of Kings. Rajanya raja-raja, Tuhannya Tuhan-Tuhan. Itu hanya terjadi kalau dia sebagai mempelai laki-laki bisa bersatu menikah dengan gerejanya. Maka itu kalau saudara dan saya mulai hari ini hubungan intim kita benar. Seperti suami istri. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kekuasaan raja segala raja akan nyata. Ini luar biasa. Ayat pada jubah dan bahannya tertulis nama ini. Raja atas segala raja. Dan Tuhan atas segala Tuhan. Pakai huruf besar lagi. Ada jubahnya dan bahannya ada tertulis suatu nama. Yaitu raja atas segala raja. Dan Tuhan sekalian Tuhan. Terjemahan versi membaca mudah. Pada pakaian dan bahannya tertulis suatu nama. Yaitu raja atas segala raja. Dan Tuhan atas segala Tuhan. BIS. Pada jubahnya dan pada bahannya tertulis nama ini. Raja segala raja. Dan Tuhan segala Tuhan. Dan dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pangkal pahannya yang tertulis Raja para Raja dan Tuhan para Tuhan. Pada jubahnya dan pahannya tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala Raja dan junjungan atas segala junjungan. Luar biasa.
Jadi saudara, doa kita itu enggak cuma nyerocos sendiri, ngomong sendiri. Isinya cuma 3 hal, minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Tidak. Tapi hubungan intim. Sehingga dia memenuhi kita dengan hidupnya. Sehingga Tuhan merendam kita. Dengar. Sehingga Tuhan merendam kita di dalam cairan hidupnya. Saya harap saudara ngerti kalimat ini. Sehingga kita diizinkan untuk nyedot habis Tuhan. Untuk nyerap, untuk menghisap Tuhan kita. Maka antara dia dengan kita menjadi satu kesatuan. Erik, apa kabar kalian berempat sekarang? Papa sudah lama nggak dengar kabar kalian. Minta foto cucu papa yang kedua itu ya, Rik. Ini anak saya dari Brisbane. Jelas ya? Kalau mulai hari ini seseorang di LP, saudara punya banyak waktu untuk menyerap Tuhan, untuk menyedot Tuhan. Saudara yang di dalam LP punya banyak waktu untuk direndam di dalam hidup Tuhan. Daripada kami yang sok sibuk di luar ini loh. Maka itu kalau saya jadi Tuhan, yang banyak alasan di luar ini, nggak punya waktu dengan Tuhan. Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau saya jadi Tuhan, saya jebloskan saudara ke penjara. Supaya banyak waktu di sana. Maaf. Karena yang LP Pasuruan senyum-senyum. Senangnya punya teman baru nanti. Saudara, maka itu gunakan waktu yang ada ini untuk bisa menyedot Tuhan sepuas-puasnya. Untuk bisa menyerap Tuhan sepuas-puasnya. Dari Jakarta orang Gorontalo komen, kami yang sok sibuk, bener banget. Betul. Ayo ya, mulai hari ini kita menikmati Tuhan, menyedot Tuhan, menyerap Tuhan, menghisap Tuhan. Oh, kita direndam dalam hadirat Tuhan. Kita dipenuhi dengan hidup Tuhan sendiri. Hidup itu luar biasa. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pemenang. Enggak kalah lagi oleh segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita.